Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana shadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan jemaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita ad-dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini, khatib tak lupa berwasiat kepada kita bersama, khusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha dengan sekuat tenaga kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang bisa kita lihat minggu-minggu ini, akhir-akhir ini, di seluruh wilayah negeri yang kita cintai ini, orang-orang mulai berdatangan ke tempat kita. Orang-orang mulai datang mengetuk rumah-rumah kita. Mereka mengatakan kepada kita bahwa mereka akan memperjuangkan hak-hak kita. Bahwa mereka mengatakan kepada kita bahwa mereka akan merealisasikan keinginan kita. Mereka datang kepada kita sekali 5 tahun. Setelah selesai 5 tahun, entah pernah mereka datang atau tidak. Mereka memberikan janji-janji kepada kita. Entah siapa mereka. Entahkah mereka caleg namanya, entahkah mereka calon presiden namanya, entahkah mereka tim sukses namanya. Datang ke tempat kita masing-masing dalam rangka ingin mengambil suara kita, supaya mereka bisa berbuat sekehendak hatinya dengan mengatasnamakan kita sebagai rakyatnya. Oleh karena itu kita kaum muslimin, kita harus berhati-hati dengan orang-orang yang gila akan kekuasaan, dengan orang-orang yang menginginkan kekuasaan. Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, innakum satahrisuna alal imarah. Sungguh kalian akan berambisi terhadap kekuasaan, kata Allah. Wasatasiru nadamatan wa hasratan yaumal qiyamah. Sementara kekuasaan itu berpotensi menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Hari-hari ini kita punya kesempatan. Banyak orang punya kesempatan. Banyak orang punya keinginan. Hingga mereka ingin berkuasa. Ingin mengatur masyarakat banyak. Dengan sekehendak hatinya. Kenapa mereka ingin mengatur? Karena mereka ada hari ini dalam sebuah sistem yang kita sebut sistem demokrasi. Semua orang tahu itu sistem demokrasi. Mereka mengatakan kepada kita, pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu yang mereka sampaikan kepada kita.
Itu yang mereka ajarkan kepada kita. Di sekolah-sekolah kita, di kampus-kampus kita, mereka mengajarkan itu semua. Pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apakah betul kekuasaan itu digunakan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang dikehendaki oleh rakyat, atau menjalankan kehendak orang-orang mengatasnamakan rakyat? Apakah begitu kita sebagai kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sungguh kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Islam kekuasaan itu bukan untuk menjalankan kehendak rakyat, tapi kekuasaan itu di dalam Islam untuk mengatur rakyat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengatur rakyat sesuai dengan kehendak rakyat, tapi mengatur rakyat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kekuasaan dalam Islam, kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, hati-hatilah kita ketika orang-orang mengatakan kepada kita, kami akan menjalankan apa kehendak kalian. Hati-hati kita. Kenapa? Karena di dalam sistem demokrasi mereka meniadakan Tuhan di dalam mengatur urusan negeri. Ketika mereka mengatakan pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Allahnya di mana? Allah yang Maha Pengatur, Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita itu di mana letaknya? Ketika kita ingin menjalankan kehendak rakyat, harusnya kita kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika rakyat disuruh berkehendak, maka masing-masing kita ini tak sama kehendaknya, tak sama keinginannya. Kehendak siapa ingin kita jalankan? Keinginan siapa ingin kita jalankan? Kenapa? Karena masing-masing kita punya keinginan. Maka tatkala mereka membuat peraturan, maka peraturan yang mereka buat pasti ingin memenangkan diri mereka, ingin menguntungkan mereka, ingin mendapatkan kekuasaan atas nama mereka. Muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah. Kita mungkin pernah ingat kisah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala dia tertusuk, beliau tertusuk oleh Abu Lulu'ah. Kemudian orang-orang berdatangan, para sahabat berdatangan kepada beliau, meminta Umar bin Khattab menyiapkan calon penggantinya sebagai khalifah, sebagai pemimpin kaum muslimin. Apa kata para sahabat ketika itu? Ya Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, tunjuklah anakmu Abdullah bin Umar menjadi pengganti engkau. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tatkala mendengar keinginan para sahabat? Datang para sahabat kepada Umar bin Khattab, komandan tertinggi, kepala negara tertinggi di dalam Islam. Para sahabat, orang-orang yang kata-katanya berguna, orang-orang yang kata-katanya didengar oleh seluruh umat. Mereka mengatakan, wahai Umar, ya Amirul Mukminin, tunjuklah anakmu Abdullah bin Umar sebagai pengganti engkau. Apa jawaban Umar bin Khattab? Apa jawaban Umar bin Khattab? Kalau hari ini apa jawabannya? Kita sama-sama sudah lihat. Tatkala aturan tak bisa melewatkan, kita rubah aturannya. Ketika tak mampu berdebat, kita rubah aturannya. Itu yang dilakukan hari ini. Tapi tatkala itu disampaikan kepada Umar bin Khattab, apa kata Umar bin Khattab kepada para sahabat? Celakalah kalian. Itu perkataan Umar bin Khattab. Tatkala mereka meminta kepada pemimpin, ibaratnya hari ini presiden datang, orang-orang dekatnya, wahai presiden, tunjuklah anakmu sebagai penggantimu. Apa kata Umar ketika itu? Celakalah kalian. Apakah kalian ingin merusak keluarga Umar? Begitu kata Umar bin Khattab. Kalau kalian melihat kebaikan di dalam keluarga Umar, sudah ditunaikan oleh Umar bin Khattab. Begitu kata Amirul Mukminin, Bapak saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Tapi kalau kalian melihat keburukan dalam keluarga Umar, cukuplah Umar bin Khattab yang menanggungnya. Begitulah kehebatan seorang pemimpin di dalam Islam. Mereka tak ingin anak cucunya bersimbah dengan keburukan yang mungkin pernah dia lakukan. Tapi kalau kebaikan sudah dia lakukan, toh sudah saya berikan. Kalau keburukan yang sudah saya lakukan, cukup saya yang menanggungnya di akhirat kelak. Jangan sampai dibawa anak-anak cucu saya menjadi orang-orang yang ikut menanggung keburukan di dalam kehidupan ini. Tapi apa yang terjadi hari ini, kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, tatkala nafsu kekuasaan, tatkala keinginan kekuasaan terjadi, kita bisa melakukan apa saja. Tak peduli dengan apapun yang terjadi, tak peduli dengan caci maki, tak peduli dengan berbagai macam sindiran, tak peduli dengan kata-kata kasar yang disampaikan oleh orang lain.
Apa yang mereka lakukan, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Dia tak peduli dengan apapun yang terjadi. Yang penting apa yang mereka inginkan terjadi. Maka betul kata Nabi SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Awalul imarah malamah. Kepemimpinan itu datangnya, awalnya bisa mendatangkan cacian. Wasaniyaha nadamah. Dan yang kedua bisa berubah menjadi penyesalan. Wasaliswa azabum minallahi yaumal qiyamah. Dan ketiga bisa mengundang azab dari Allah pada hari kiamat. Illa marrahima wa adala. Kecuali orang-orang yang berbuat kasih sayang dan berbuat keadilan. Dengan oleh kita kaum muslimin, sedang jamaah Jumat rahimakumullah, di mana ada kasih sayang itu? Di mana ada keadilan itu? Kasih sayang dan keadilan itu hanya ada dalam Islam. Hanya tatkala kita menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, hanya tatkala kita menjalankan hukum Islam, Bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sedang jamaah Jumat rahimakumullah, tatkala kita masih menjalankan hukum yang dibuat oleh manusia, tatkala manusia kita jadikan Tuhan, tatkala manusia kita jadikan orang yang membuat peraturan tanpa mereka memperhatikan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan manusia itu takkan pernah adil. Yang adil itu hanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mensifati orang-orang siapapun mereka yang tidak mau menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka secara individu? Apakah mereka secara berkelompok? Ataukah mereka sebagai penguasa dengan sifat-sifat yang buruk tatkala mereka tak mau menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? "Wa man lam yahkum." Barang siapa yang tidak mau berhukum, tidak mau melaksanakan hukum bima anzalallah, dengan apa yang Allah telah turunkan. Wa man lam yahkum itu siapa? Siapa saja. Individu-individu kita, kelompok-kelompok kita, partai-partai kita, kelompok-kelompok masyarakat, negeri, ataupun negara, ataupun para penguasa. Wa man lam yahkum. Barang siapa yang tidak mau berhukum, tidak mau melaksanakan hukum bima anzalallah, dengan apa yang Allah telah turunkan. Apa kata Allah? Faulaika humul kafirun. Mereka orang-orang kafir. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Atau dalam ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan, faulaika humuz zalimun. Mereka orang-orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah, faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tak mau berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka orang-orang fasik. Oleh karena itu kaum muslimin, hati-hatilah kita terhadap orang-orang yang datang kepada kita. Apakah mereka datang untuk menjalankan hukum Allah, atau mereka mengatakan, pilihlah saya, dukunglah saya, kalau saya terpilih saya akan menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang berjanji seperti itu, masih bisa kita pikirkan. Tapi ketika mereka mengatakan, pilihlah saya akan memperjuangkan hak kalian, itu bohong, itu dusta, tidak benar itu. Karena fakta sudah berkata begitu. Hari-hari ini mereka datang kepada kita, memberikan janji kepada kita, memberikan iming-iming kepada kita. Bahkan spanduk-spanduk mereka bertebaran di mana-mana. Datang ke kedai-kedai, dipasang spanduk, sarapan pagi, rumah makan dan segala macam, dipampang foto mereka. Tapi tatkala nanti mereka terpilih, entahkah pernah datang mereka ke tempat itu atau tidak. Oleh karena itu kita, kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, hati-hatilah kita untuk menentukan siapa yang akan kita pilih. Karena di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menentukan pilihan, memberikan amanah kepada ahlinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada ahlinya. Wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jika mereka berhukum, jika mereka memutuskan hukum di antara manusia, mereka menghukumi dengan adil. Apa maknanya? Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, pilihlah orang-orang yang memang menginginkan tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingin menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya adil, yang memberikan amanat kepada keadilan itu hanya tatkala mereka menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala mereka hanya berpura-pura, hanya berjanji-janji kosong, maka mereka pasti bukanlah orang-orang yang adil. Pastilah mereka bukan ahliya, bukan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kekuasaan itu. Oleh karena itu kita sadarlah kita kaum muslimin, karena kita memasuki akhir zaman, kita akan memasuki hari akhir.
Akhir-akhir zaman ini akan sampai kaum muslimin. Sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasul membayangkan kepada kita, menyampaikan kepada kita, ada periode kehidupan yang dilalui oleh kaum muslimin. Dan sekarang Rasul menyebutkan 5 periode yang akan dilalui oleh kaum muslimin. Dan Rasul menyampaikan 5 periode itu, dan sekarang sudah terjadi 4 periode. Dan sekarang kita akan memasuki periode terakhir kaum muslimin. Apa periode itu? Rasul mengatakan pertama periode kenabian, zaman kenabian, dan itu sudah lewat. Setelah itu datang masa mulkan adon, masa khilafah ala minhajin nubuwah. Setelah Rasul wafat datang masa khulafah ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Hasan bin Ali. Setelah masa itu ada mulkan adon, kekuasaan yang menggigit, kekuasaan yang di dalamnya ada kezaliman. Itulah masa-masa kekuasaan kaum muslimin sepanjang 1300 tahun lamanya, membentang dari timur sampai ke barat, membentang dari Indonesia sampai ke Amerika. Begitulah dulu kekuasaan kaum muslimin di bawah para khalifah, mulai dari Muawiyah sampai terakhir Sultan Abdul Majid kedua. Maka tatkala tahun 1924, hampir 100 tahun yang lalu, diruntuhkan oleh orang kafir, sehingga kaum muslimin memasuki periode keempat. Rasul mengatakan namanya mulkan jabriyatan, kekuasaan kediktatoran. Inilah kekuasaan kediktatoran hari ini. Tatkala kaum muslimin berjalan sekehendak hatinya, tatkala kaum muslimin berjalan tidak mempedulikan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka berjalan dengan kehendaknya sendiri, mengatasnamakan kehendak rakyat di tengah-tengah kita dan memaksakan segala-galanya kepada kita. Tapi ingat oleh kita, masa ini akan berlalu, kata Rasulullah SAW. Karena setelah masa ini masuk periode kelima. Periode kelima ini bukan periode kehancuran, tapi periode kebangkitan kaum muslimin. Karena setelah berbagai macam persoalan yang ditimpa oleh kaum muslimin hari ini, maka kaum muslimin akan memasuki periode kemenangannya. Karena Rasul mengatakan setelah periode kediktatoran ini, kaum muslimin akan memasuki periode yang namanya khilafah ala minhajin nubuwah. Karena Rasul mengatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Oleh karena itu kita kaum muslimin, sedang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam berbagai macam situasi dan kondisi hari ini, di mana kaum muslimin terinjak-injak, di mana kaum muslimin terpolarisasi, di mana kaum muslimin tak punya bargaining posisi, di mana di beberapa negeri kaum muslimin terusir, terbunuh dan segala macam. Apakah itu akhir dari dunia? Tidak. Tapi itu adalah akhir dari puncak-puncak kebiadaban yang menimpa kaum muslimin. Setelah puncak kebiadaban itu, maka kebiadaban itu akan turun dan cahaya Islam akan kembali. Karena Rasul menjanjikan kepada kita, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Karena setelah masa kediktatoran ini akan datang masa khilafah atas manhaj kenabian. Oleh karena itu kita kaum muslimin jangan pernah alergi mendengar kata khilafah. Jangan pernah alergi ketika ada orang mengatakan khilafah radikal. Jangan pernah alergi ketika orang mengatakan khilafah itu teroris, khilafah itu anti dan segala macam. Tapi ingat oleh kita, karena itu yang disebut oleh Rasulullah. Khilafah itu pasti akan terjadi dengan akhir kata kita. Itu kita berjuang khilafah akan terjadi. Dan itu kita berjuang khilafah akan terjadi. Menentang kita pun khilafah akan terjadi. Bagaimanapun apapun akan kita lakukan, karena itu adalah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang disebut oleh Rasulullah itu 5 yang disebut oleh Rasulullah 4 sudah terjadi. Tinggal 1 saja lagi yang belum disebut, yang belum terjadi, yang disebut oleh Rasulullah. Oleh karena itu kita muslimin sedang jamaah Allah, marilah kita bersama-sama menyongsongkan diri kita, menyambut akan kedatangannya awal, kita berjuang bersama-sama menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua
untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah kita buat. Dan kemudian kita sosok yang lalu kita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan iman kita perbanyak amal soleh kita, kemudian kita saling berdoa di tengah kita. Karena hal itu yang akan kembali membangkitkan kaum muslimin. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala al-muslimin wa damir a'da'id wa 'ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma rifa'na minal bala' wal waba' wal zalzal wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sayyidil buldanil muslimin amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yaj'alu wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.